Salam sehat, salam semangat, salam patunggilan. Jemaat yang terkasih, di minggu ini mari kita bersama-sama mengikuti ibadah keluarga. Oleh karenanya, kita persiapkan hati dan batin kita untuk memasuki persekutuan pada saat ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ibadah keluarga yang kami bangun saat ini, kami lakukan di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang kasih serta setianya kekal memenuhi kehidupan ini. Amin. Kita naikkan nyanyian Kidung Jemaat nomor 240A pada baitnya yang pertama. Kita bersama akan dengar-dengaran sabda Tuhan, oleh karenanya mari kita bersama masuk di dalam doa. Bapa yang kudus, Bapa yang kami imani di dalam Tuhan Yesus, berterima kasih untuk segala kasih dan setiamu dalam kehidupan kami, sehingga sungguh hidup kami terberkati. Jikalau saat ini kami masih dapat berkumpul bersama dengan anggota keluarga kami, itu juga merupakan anugerah Tuhan. Dan biarlah kasih dan cintamu yang senantiasa memenuhi keluarga kami. Dan bersama saat ini kami hendak membaca merenungkan akan firman-Mu. Mampukan kami untuk melihat, merasakan, membuka hati akan firman-Mu yang hidup itu, sehingga segenap kami mampu menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan segala kelemahan kami di dalam kuasa Roh Allah yang kudus. Kami percaya Engkau yang akan menuntun dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 15 pada ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak.
sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya panjenengan tahu lagu ini. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat lagu ini rupanya hanya menekankan satu sisi saja, bahwasanya kita diminta tinggal di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita melihat merujuk dari bacaan kita, di mana lirik lagu Yesus pokok itu juga diambil dari perikop bacaan kita ini, rupanya perikop bacaan kita ini menekankan dua sisi. Bukan hanya kita diajak untuk tinggal di dalam Tuhan, tetapi juga Tuhan tinggal di dalam kita. Mari kita kembali perhatikan pada ayatnya yang keempat dan yang kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sedangkan ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk lebih mudah memahaminya, saya ingin mengajak panjenengan untuk membayangkan sebuah spons dan sebuah gelas yang berisi dengan air. Kemudian kita memasukkan spons itu ke dalam gelas yang berisi air. Apa yang terjadi? Bukan hanya spons yang berada di dalam air, tetapi juga spons itu menyerap air, sehingga spons itu menjadi basah. Dan seharusnya kehidupan kekristenan seperti itu. Kita berada di dalam Tuhan dan Tuhan berada di dalam kita. Tetapi yang terjadi, hidup kekristenan kita seringkali masih berat sebelah. Kita lebih banyak yang menekankan kita yang tinggal di dalam Tuhan. Contoh saja, saya sudah dibaptis. Saya mencari pasangan hidup yang seiman. Saya selalu mengikuti segala kegiatan ataupun persekutuan gerejawi. Sebaliknya, kalau kita diberi pertanyaan, apakah Tuhan sudah tinggal dalam kita? Apakah perasaan-perasaan kita sudah dikendalikan oleh Tuhan? Apakah kehendak Tuhan telah memenuhi keberadaan dan mengatur keinginan-keinginan kita?
pertanyaan itu lebih susah untuk kita jawab. Karena sekali lagi kita memperhatikan yang jasmania, yang tampak luar. Kita tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam diri kita. Kita masih ragu apakah sudah benar, sudah diri kita berada dalam Tuhan secara batiniah. Oleh karenanya, agar hidup kekristenan kita tidak berat sebelah, bukan hanya kita tinggal di dalam Tuhan, tetapi Tuhan juga tinggal di dalam kita. Kita harus membuka diri, kita harus memberi diri, kita harus menyesuaikan diri dengan Kristus. Contoh, ketika Kristus masuk dalam pikiran kita, seharusnya kita lebih berpikir positif, berpikir jernih, berpikir sehat. Ketika Kristus masuk dalam perasaan kita, seharusnya kita lebih seturut dengan Dia. Ketika Kristus masuk dalam perkataan kita, seharusnya kita lebih jujur, kita lebih terbuka. Kata-kata kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Ketika Kristus merasuki sikap kita, seharusnya kita lebih dewasa, bertumbuh di dalam kedewasaan Kristen. Ketika Kristus masuk dalam kehendak kita, seharusnya kita lebih menjauhi yang namanya keegoisan ataupun kepentingan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang yang percaya kepada Kristus layaknya spons yang berada di dalam air, berada di dalam Tuhan, tetapi juga sekaligus Tuhan di dalam kita. Selamat mengarungi hidup bersama pokok anggur yang benar, dan Tuhan memampukan kita senantiasa. Amin. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 235 pada baitnya yang ke-6. Mari kita menghimpun persembahan. Kita sisihkan terlebih dahulu di rumah kita masing-masing sambil kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 433 pada baitnya yang kedua dan yang ketiga. Ku beri persembahan tangan kiri tetap
Mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di dalam surga, mampukan kami untuk membuka hati pada kehadiran-Mu. Seperti halnya spons yang senantiasa menyerap keberadaan air, demikian juga hati kami, perasaan kami, akal budi, sikap dan kehendak kami. Mampukan kami untuk menyerap akan kehendak-Mu sehingga seutuhnya diri kami mencerminkan akan kehadiran Tuhan. Bapa, kami percaya dalam kehidupan setiap hari Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Oleh karenanya di hari-hari menjelang, di setiap pergumulan karya kerja yang kami lakukan, sertailah kami, bimbing dan pimpinlah kami, agar setiap hal yang kami upayakan senantiasa membuahkan berkat yang dapat dirasakan bukan hanya bagi keluarga kami, tetapi masyarakat, orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap keluarga jemaat yang saat ini mungkin berada dalam kelemahan fisik. Tuhan senantiasa menolong, memberikan kekuatan dan kesembuhan pada mereka. Demikian juga yang saat ini mungkin berbeban berat, bergumul, biarlah melalui kekuatan yang Tuhan berikan, mereka mampu melewati segala pergumulan itu dengan tetap setia bersama dengan Tuhan. Kami serahkan persekutuan kami sebagai gereja milik Tuhan di Jemaat Magetan. Tumbuh kembangnya kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Tuhan yang menopang, Tuhan yang memampukan segenap kami untuk memberi diri terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebagaimana persembahan yang boleh kami himpun, berkenan Tuhan untuk memberkatinya. Tak lupa bangsa negara kami juga haturkan di dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang menolong para pemimpin bangsa negeri ini untuk menemukan akar permasalahan dan menemukan solusi yang terbaik, sehingga segala pergumulan yang dialami di tengah-tengah bangsa negeri kami mendapatkan jalan keluar yang terbaik, sehingga kehidupan bersama yang adil, sejahtera, makmur, dan penuh dengan kebinekaan senantiasa kami rasakan. Bapa di dalam surga, jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami di hari ini. Kami percaya tangan kasih Tuhan senantiasa ada menopang kami. Inilah doa kami serahkan hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri pada saat ini dengan kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 364 pada baitnya yang keempat kita nyanyikan. Berserah kepada Yesus,
Kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam kuasa Tuhan Allah Sang Bapa, dalam karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati jemaat sekalian saat ini sampai kekal selamanya. Amin.